kelas 1 sampai kelas 6 yang saya hormati dan saya banggakan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati dan hadirin semua, marilah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara yang sangat istimewa. Sangat istimewa nggih Bapak Ibu? Yaitu untuk menyiapkan diri, untuk membekali diri bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu sebagai orang tua, untuk menerapkan 7 kebiasaan yang dianjurkan oleh Bapak Menteri. Tak lupa salam serta selawat mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak, Ibu dan hadirin yang saya hormati, sebelum saya membahas apa nanti sebelum saya mulai untuk membahas masalah ini, pertama-tama saya akan bertanya kepada Bapak Ibu semua. Panjenengan sudah siapkah untuk mengemban tugas ini? Siap ya, alhamdulillah. Siap nggak siap? Harus siap ya, dibalik cenggih. Sebagai orang tua, kita dituntut untuk mempersiapkan titipan Allah kepada kita yang akan kita pertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Saya selalu menangis kalau membicarakan masalah kewajiban orang tua. Karena tidak gampang ya Bapak Ibu. Tapi insya Allah panjenengan adalah orang tua yang hebat, yang sudah siap. Yang sudah siap untuk mengemban tugas ini. Sebelum nanti panjenengan memerintahkan kepada anak untuk ini, untuk itu, panjenengan harus mempersiapkan diri panjenengan dulu. Panjenengan harus dandani diri sendiri dulu. Kepengen anak yang soleh dan solihah, yang harus didandani adalah diri kita dulu. Itu yang berat. Tidak setiap orang tua bisa melaksanakan. Mari kita bismillah ya Bapak Ibu. Kita siapkan dari pertama yaitu apa? Kita tandani yaitu berbakti kepada orang tua. Dimulai dari diri kita. Apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua? Sampun dari. Nah, marilah kita bersama-sama. Saya juga orang tua sudah tidak ada semua gitu. Tapi yaitu belum bisa sepenuhnya berbakti kepada orang tua. Kalau orang tua sudah tidak ada, kan kita harus meneruskan cita-cita orang tua. Orang tua kepingin cucu-cucu yang soleh dan solihah. Apa yang harus kita kerjakan? Selain itu, selain kita berbakti kepada orang tua, tadi yang sudah diutarakan oleh Bapak Ibu yang ceramah hari pertama itu masalah kejujuran. Kita dituntut harus jujur. Jujur dalam beribadah, jujur mencari nafkah. Kepengen anak yang soleh solihah,
Yang pertama apa? Nafkah yang kita berikan kepada anak kita adalah yang halal. Nah, zaman sekarang untuk mencari nafkah yang halal ini sulit ya Bu. Malah kalau orang yang nyengit itu wong sing haram be angel. Nah, marilah kita bersama-sama. Kita berperan sesuai dengan peran kita masing-masing. Oh, saya sebagai Bapak Ibu guru sebagai guru yang berusaha menjadi guru yang baik. Panjenengan sebagai orang tua mungkin ada yang jadi perangkat desa, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani. Ya monggo kita bersama-sama berusaha menjadi petani pedagang yang baik. Tidak ada profesi yang hina, tidak ada profesi wong nyomeng sebagai apa, tidak. Semua profesi itu sangat istimewa apabila dijalani ya dengan penuh kejujuran. Maaf, saya kurang apa, emosinya kurang terkontrol ya, seperti itu. Nah, marilah kita mulai dari hari ini. Pertama, dengan orang yang masih kagungan orang tua, monggo berbaktilah kepada orang tua, berkata yang halus, yang baik, yang sopan kepada orang tua, supaya anak kita juga nanti sopan kepada kita. Sekarang itu di media-media itu naudzubillah min dzalik, ada anak yang membunuh orang tuanya, ada anak yang memukul orang tuanya dan sebagainya. Itu karena apa? Karena didikannya dari kecil yang kurang benar. Panjenengan kepengin putra putrine bener nggih? Marilah kita berusaha bareng-bareng. Kami sebagai guru membersamai putra putri di sekolah. Kurang lebih tadi Bu Parisa mendikau 20 sampai 25%. Lebihnya di rumah. Pak Toto tadi ngendika ampun dados beban, enggak usah beban, yang penting di jalani. Nah, untuk mendidik anak kita tidak cuma dengan tangan kosong Bapak Ibu. Selain kita sudah bertakwa kepada Allah, kita tadi berbakti kepada orang tua, kita juga memahami terhadap perkembangan anak. Anak usia SD itu masih dalam taraf perkembangan. Nah, itu kita harus benar-benar memahami karepe anak dhewe itu bagaimana. Tadi juga sudah ada penjelasan sedikit-sedikit. Nah, berikutnya anak laki-laki dan perempuan. Di sini alhamdulillah wali murid dari 134 kan ada yang anaknya laki-laki, ada yang perempuan. Anak laki-laki dan perempuan kira-kira mendidiknya sama apa enggak Bu? Beda. Karena dari struktur otaknya pun sudah beda. Anak perempuan diciptakan dengan struktur otak yang kanan kirinya sama atau imbang. Anak laki-laki struktur otaknya sebelah kanan yang dominan. Lah, struktur otaknya itu dari kiri dan kanan kan Bu. Niku pripun sih Bu Guru? Lah, struktur kiri itu biasanya untuk membaca, menulis, ngitung. Yang kanan biasanya bahasane dolanan, yang seni-seni sing petakilan bocah biasanya cah lanang kan senenge petakilan nggih. Nah, memang kalau cah lanang itu kan dominan otak kanannya. Jadi dia itu lebih senang bermain, mbok gek diwulang ya bermain. Mbok gek kon ngaji ya bermain. Nang omah gek kon ngapa bae ya mesti bermain. Itu sampai usia sekarang, sampai besok dia kuliah paling enggak 18 tahun. Kira-kira jenengan sabar mboten ngadepi niku sik anak lanang niku. Dugi umur 18 tahun. Cara ngandani juga beda. Ngandani bocah lanang karo bocah wadon itu juga beda. Lah, makanya kita orang tua kalau tidak membekali diri bagaimana cara memahami anak kita, anaknya cocok terus. Wong kita wis memahami aja, kadang-kadang anak itu
cok random, tapi dewek kayak gitu. Tapi setidaknya kalau kita tahu, nanti insya Allah kita orang fatal kah? Kalau anak perempuan itu dari kecil itu sudah tertib, dia otak kanan kirinya itu imbang, makanya nang sekolahan diwarai nulis, warai nyanyi, warai ngopo gampang. Kon gambar, kon ngapa ya mudeng. Masalah warna ya ndak capat dong ki ini kok luwe mudengan. Tapi beda dengan anak laki. Kalau anak laki-laki itu masalah warna itu yang dipahami itu hanya warna-warna yang pokok saja. Mulane nek perintah bocah lanang, "Nang, emake dijupukna kudung sing merah marun." Ya pusing. Iku cah lanang mboten ngertos kok sing merah. Nek merah marun dia tidak tahu. Tapi nek cah wadon itu tahu. Mulane kadang-kadang dadi reyang. Diwarai matematika, diwarai apa, cah lanang yo karepe karo dolanan. Lah, cuma pendidikan kurikulum pendidikan di negara kita ini kowe urung pasrah karo perkembangan otak itu yang umum kalau sekolah-sekolah seperti ini, kecuali sekolah khusus. Kalau sekolah khusus kan ada itu anak yang umur sekian, pelajaran sekian dia disesuaikan. Bertukar ya benar-benar dia praktek bertukar yang laki-laki misalnya. Tapi kalau di pendidikan kita kan disamakan. Makanya kalau anak laki-laki biasanya nek kebanyakan itu sing kebanyakan nggih kok aja protes. Lah anak iku lho kok rek siji Bu Guru kata itu yang kebanyakan kalau anak laki-laki itu dapat prestasinya itu setelah kuliah ke atas. Katanya biyen bocah lanang lu beleran banget. Adus be males lho kok saiki marah-marah wis dadi direktur misalnya. Nah itu karena perkembangannya itu. Anak laki-laki dan perempuan cara menasehatinya pun juga beda. Kalau perempuan itu kan senangnya dipandang dan didengarkan. Jadi nek anak wadon jenengan misalnya tenggalan anaknya dicerita misalnya mak ya misalnya jenengan HP nang yo ditaruh, HP ini ditaruh. Didengarkan dan dilihat mukanya. Terus kalau kita ngandani cakapnya juga sama, misalnya ajeng niko berangkat sekolah, jenengan ngandani anak wadon sing ngandani, "Lho, engko nang sekolahan ya sarapannya iki lebar sarapan, kowe cuci tangan." Lah, karo dipandang mukanya. Kita sambil senyum. Setelah itu anak berangkat peluk, lalu didoakan. Kalau laki-laki nggak suka dipandang, ya, kalau kita ngomong, kita kayak dipeluk terus dibisikkan di telinganya. Jangan dipandang, laki-laki dipandang berapa menit coba suami panjenengan dipandang ayo terus selingkuran mesti ra gelem. Niku yakin wis tak buktek nang kula. Ya misalnya cerita terus dia mesti akan mandang yang lain, gak memandang kita. Delok apa kayak gitu. Memang laki-laki seperti itu. Sudah dari sononya, dari Allah memang diciptakan demikian. Laki-laki itu kan fokus ke depan. Dia cuma fokus kalau ada sesuatu di samping kanan kiri, kadang-kadang dia tidak lihat. Karena diciptakan laki-laki itu mencari nafkah. Kalau zaman dahulu kala dia kan berburu dan sebagainya, mau ada apa-apa yang jauh dia kelihatan. Atau contohnya misalnya bojone panjenengan pas nyetir, terus jenengan sampingi ngebut, ngebut. Karena dia sudah lihat kalau di depannya itu kosong, tapi kalau mata kita nggak terbatas. Karena kita selain karena terbatas itu kenapa? Karena melihat kanan kiri kita. Kanan kiri itu kelihatan kalau kita japat mana pengarep. Mesti nih orang kebarisem, orang keton. Tapi nek salah nang boten. Berarti fokus nang ngarep. Mulane nggih, misalnya bocah gak mlaku, panjenengan misalnya nang sekolahan, agi jemput di dundang-dundang. Anaknya di mlaku. Ya sing delok ngarep bae, dilale-lale nganu Mas, ya ora ngrungokne kok dia mlaku mari ngarep. Nah, kalau kita tidak membekali sedikit-sedikit ilmu seperti ini, jadinya akan sering salah paham. Terus antara laki-laki dan perempuan, otak ini kan kanan kiri. Di antara otak kanan dan kiri itu kan ada pengaitnya, Bu. Ada pengaitnya.
Lah pengaitnya itu nek perempuan ki kandel. Niku nek sing ngait-ngaitke itu kandel. Tapi nek cah lanang tipis. Itu kenapa? Nek cah lanang kowe ora bisa melakukan pekerjaan sing bareng-bareng dinyambi-nyambi. Beda dengan perempuan. Nek perempuan karena itu nek pengaite kandel, mulane pekerjaan karo apa jam kene gendong anak, kene nyurat, sikil tenggang. Itu bisa kalau kita ibu nggih nek wis kesusu silakan kata ibu. Kalau mlakuke ana apa ke gombalan wis dilempiti kasil nggih tak tendang karo kamu. Tapi ora tendang gelah, tendang mencok cepat seperti itu. Nongan omah ro masak. Karena mesin cucine urip. Terus karo apa maning? Ya wah. Ya berat ki bisa. Nah, makanya kita mulai sekarang harus memahami anak laki senenge main gojekan. Lah, kita sebagai orang tua apa terus kan mau jari binur wong cah lanang senenge gojekan, yo menlah gojekan. Ya bukan seperti itu. Kita tetap sambil ngomongi to ngandani mepel diarahkan. Ora durene abi ngaji anak itu senenge sambil main terus kayak main lah ora apa-apa. Jangan. Misalnya nang dalem abi ngaji, kok bocahe karo dolanan ya karo tiga yang sendiri sik tapi karo senyum. Ora karo sepatu. Seperti itu. Terus kalau anak perempuan itu kan apa itu ya? Kalau usia SD kan bocah kok cerewet banget, nggih misalnya apalagi perempuan, apa takoke, kabeh takoke. Kadang-kadang kaya ora sabar, itu yang sabar, nggih. Itu kan anak baru berkembang. Ojo sering didomeni. Anak laki-laki dan perempuan misalnya cah lanang karena sering bocah sering diomehi, nek bocah sering diomehi, nanti banyak otak-otak yang bundut. Otak-otak yang bundut itu nanti akibatnya setelah dia dewasa bisa banyak penyimpangan. Mulane sing akeh penyimpangan kuwi bocah lanang. Ana sing lanang terus dadi banci, ana lanang sing terus dadi apa-apa. Itu karena apa? Karena salah dalam waktu orang tua mendidik. Kalau apa itu istilahnya ngandani nek wong di tempat kita kan apa ngandani anak nggih, ngandani ngomongi nggih. Nah, itu sebaiknya sing alon. Terus nek cah wadon sing wis bocah kelas 5 6 kan pun menstruasi. Nek ngandani anak apa memberi masukan ke anak jangan pas anak PMS. Bocah kayak masane arep main itu kan emosine lagi besar. Yo aja dikritik, yo aja didongei, aja di pokoke lek ngandani aja kaken. Sing penting-penting wae terus karo akeh diluse. Misale mbok pandi ora petang, nganggo kuwi antara dhuwur karo ngisor. Ya kok bocah ning mbok pandi piye sih kae wong pandi iki kok kudu warna iku ora pas temen. Misale bocah gak arep dolan, yo menporan. Joraken dek itu bocah lagi PMS. Nanti kalau sudah PMS berapa hari selesai, nah itu kan anak itu nanti bahagianya anak itu lagi pada muncul lah. Saat itu kita boleh dikandani sing bener. Ya jane kaya wingi lho, nek kok kandhi koyo kae kudune atike iki kayak gitu. Nah itu mesti ora gelah. Tapi nek pas ke PMS kok dikandani. Oh, untung wong tuane ora diserang sisan. Seperti itu. Nah, itu Ibu, Bapak Ibu semua bahwa untuk melaksanakan 7 pembiasaan itu kita butuh modal, nggih? Kita butuh modal. Di antaranya modal dari tadi yang dingendikake Pak RT, Pak RT. Pak Komite sampai tadi Bu Parinijum, Pak Toto dan Pak Dewi. Di emot-emot apa yang harus dilakukan orang tua. Yang penting apa tadi? Persiapan diri dulu. Dengan kesepakatan dengan suami panjenengan. Walah Pak, ternyata mendidik anak itu harus seperti ini. Ini
harus sedikit panjangan nanti bisa zaman saat ini kan niku nggih pun napa biasa HP nah ya ampun aja tiktokan sing eka-eka bae cara bahasa Jawa eka-eka tapi cangkirlah yang mendidik apa sih sing cara mendidik jenengan karek niku nggih ngetik di Google cara mendidik anak perempuan nanti di sana banyak sekali nggih dimulai itu penting anak itu kan istilahnya kan itu titipan kita besok dipertanggungjawabkan Bapak Ibu tidak cuma kita nongkene terus diganten ke wes besok kita di akhirat sana ditanya oleh Allah kita dititipi anak itu bagaimana cara mendidik kita ke anak kalau kita misalnya mendidiknya dengan benar insya Allah kan kita selamat dunia lan akhirat ya memang sulit apalagi seperti saya yang minim ilmu tapi paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin dari kita bangun tidur sampai tidur lagi. Baiklah sekarang kita masuki materinya. Nah akan kita bahas yaitu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, yang pertama tadi sudah dari 1 sampai 7 sebetulnya sudah dibahas ya. Tapi kita secara garis besar saja kita ulas lagi. Yang pertama bangun pagi. Nah, manfaat bangun pagi itu untuk apa? Kagem napa? Kudu tani isuk-isuk. Kalau secara agama kalau bangun pagi-pagi kita akan menerima rezeki dari Allah karena Allah itu membagi rezeki pada mulai saat fajar. Makanya di dalam Islam diadakan yang namanya sholat sunnah fajar. Yang pahalanya berapa Bu? Lebih baik dari dunia seisi. Kadang saya itu sering menerangkan ke anak, bagaimana dari bangun tidur sampai tidur lagi. Juga saya pernah sering bongengi bagaimana kehidupan orang-orang dulu, Bapak Ibu dulu zaman dulu. Dulu kan di sini pernah nggih nganu kepalane Pak Bidang. Betul. Oh, sing kengetan gitu. Mungkin masih muda-muda berarti belum pada itu nggih, belum masuk putranya dulu. Nah, Pak Kidam itu yang dulu pernah kepala sekolah di sini. Dia kan anak laki-laki nek wong wadon sih biasa kesuntune nggih. Tapi nek laki-laki itu kan jarang. Pak Kidam saya kan akrab dulu sama Pak Kidam. Pak Kidam itu. Dia pernah cerita kalau bangun itu kan jam 3. Panjenengan ngertos widak toh? Nah, waktu zaman segitu nek teng dalem niku kan dereng enten sumur, dereng enten kolam. Jadi Pak Kidam ki nggawa oncom jam 3 ki ke kali untuk wudu untuk sholat malam. Nah kalau melihat sekarang seneng Pak Kidam orangnya baik, udah sukses. Nah rata-rata mereka tidak tahu perjuangannya. Seperti Bu Parijim, saya yakin pasti perjuangannya lebih dari kita. Makanya sudah sukses duluan. Nah, bangun pagi itu di sini diantaranya manfaatnya yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kemampuan mengelola waktu, meningkatkan kemampuan mengendalikan diri, meningkatkan keseimbangan jiwa dan raga, mendukung kesuksesan. Selain itu semua untuk kesehatan jiwa raga kita, kalau kita bangunnya pagi, apalagi langsung mandi pagi, itu efek di tubuh itu sangat bagus. Jenengan bangunnya jam berapa? Bangunnya jam berapa lah? Kalau panjenengan mau dapat macam-macam kepengen hadiah rezeki atau pahala dari sunah fajar, ya otomatis bangunnya paling boten minimal setengah syukur-syukur wis tahajud dulu. Saya sih percaya namanya aja desa pesantren di Parisem nggih.
yakin kalau Bapak Ibu semua sudah lebih jago untuk masalah itu. Tapi saya punya bukti. Mungkin masih ada yang ketinggal yang belum melaksanakan. Saya ngajar di kelas 6 Bapak Ibu. Nah, di kelas itu saya mulai dari anak datang ke sekolah dari pagi itu kebiasaan kelas 4, 5, 6 ya, Bu Kodri, Pak Imam. Nah itu 4, 5, 6 kan yang gede-gede bocahnya. Pagi itu kebiasaannya sholat duha. Kalau sudah sholat duha masuk kelas berdoa. Kalau kelas 6 kan macane Quran pun mandan member pun sami saged kecuali yang belum beberapa tok. Itu saya beri kegiatan tadarus pagi. Itu setiap hari tadarus. Yo pertamanya memang angel Bu, dari jumlah 24 anak. Anak itu macam-macam. Ana sing beko ora nggawa Quran, alasane anak baik. Anak sing karo yo itu dolanan, tapi untuk saya sudah tahu kalau anak laki-laki itu lebih aktif dari anak perempuan. Aku mikirnya yang penting orang ganggu kancane ya sikile utek-utek sing tangane itu biasa. Makanya tak setelah saya nasihati 1-2 kali, ya asal orang mengganggu kancane dan fatal saya biarkan. Masa anak kon kaya patung kaya ngene iki. Ya ora mungkin dia bernyawa. Kecuali dia benda mati lah, dia anteng. Dia kan masih hidup. Ya mesti ubah. Tapi kan ada toleransi, oh dia nggak ganggu temannya, ya udah. Terus pagi nih Bu, selain itu anak-anak itu dzikir pagi. Sudah saya jelaskan dzikir pagi itu manfaatnya untuk apa. Sampai saya ceritain. Pas waktu itu kejadian di rumah saya itu adalah isu-isu itu nggih, heater itu untuk mandi anakku yang kecil. Nah itu tidak sudah dimatikan tapi urip terus lah. Cah cilik kan orang muda orang injen kertas niku nggih, nek wong tua kan diinjen kok kaya dikepul kayak. Itu enggak. Itu sampai siang itu ireng gitu. Tapi saya heran juga padahal atasnya triplek lho Bu. Tapi tidak kobongan. Aku terus mikir, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah fadilah dari kita mengamalkan dzikir pagi. Dzikir pagi dan petang kan fungsinya kados niku nggih, ibu-ibu nasihat nggih. Nggih kan biasanya di pengajian kan diajarkan seperti itu. Jadi kalau kita benar-benar dzikirnya itu karena Allah, insya Allah kita akan dilindungi. Terus satu lagi, ketika saya di Jogja sama anak saya, itu saya kan mau belok ke suatu tempat kan Geblandrang nggih, nah saya balik, saya pas anteng kayak gini sambil noleh cerita sama tukang becak. Tiba dari belakang saya ada motor bus full banterin. Saya tuh sampai sembriwing kayak kontak itu, ternyata alhamdulillah saya masih diselamatkan. Nah, saya sering cerita ke anak seperti itu supaya apa? Supaya anak itu benar-benar dia mau melakukan dan mengamalkan. Alhamdulillah kemarin pas libur, anak-anak tak beri amanah itu alhamdulillah lancar. Setiap pagi sampai lapar anak saya sampai gini. Itu anak-anak kok pada mau ya Bu, disuruh itu kegiatan itu. Yo gelem sing perintah guru. Ya seperti. Mudah-mudahan itu benar-benar anak itu sudah sadar. Tidak cuma karena guru ini. Padahal saya kayak gini. Maksudnya saya itu kalau dia tidak melaksanakan, saya ya secara langsung tidak akan istilahnya pakai hukuman, saya enggak. Saya terus terang seperti itu ke anak. Tapi ini efeknya untuk diri kamu. Kalau kamu melaksanakan silakan, kalau enggak ya itu urusan kamu. Terus ya Bu, setiap pagi dari kelas 4, 5, 6 guru ini Bu, Pak guru ini masing-masing kelas sering ngabsen masalah sholat subuh. Nah ini perkiraan saya sama kenyataannya itu beda. Saya mikir desa pesantren mesti orang tuanya itu kan paling nggak sudah lebih jago-jago. Saya husnuzon banget sama orang tuanya gitu. Tapi ketika buktinya ditanya gitu, siapa yang tadi pagi sholat subuh suruh ngaco terus niku gitu. Itu kok paling 7 orang, 6 orang. Nah anak-anak itu jujur loh, saya gitu. Jawaban sudah giat sama saya.
Karena saya seperti ini. Pokoknya kalau sama bu guru jujur lah. Kalau nggak jujur itu saya tahu kayak gitu. Nah, dia terus itu. Memang saya tahu kalau anak yang nggak jujur itu kan dari mukanya nek guru ngerti bu kan pernah diberi ilmu psikologi. Jadi tahu misalnya orang tua pun ada misalnya orang wali murid ya, ada orang jujur tentang gurunya pak. Terus dia ora jujur ke gurunya ngerti. Tapi kan gurunya orang terus jenengan jujur loh. Enggak seperti itu ya, tetap istilahnya kan ngomong ya wis lah. Tapi cuma kita tahu aja. Oh ya pantesan anaknya seperti itu. Wong orang tuanya tidak jujur paling dalam hati seperti itu, Bapak Ibu. Nah, itu dari masalah sholat wajib, sholat wajib itu anak-anak suka jujur sehari semalam sholatnya berapa kali? Ya ono sing ngomong 4 kali, ono sing 3 kali. Lah terus tak tanya, lah nek iso-iso kok mboten tangi, lah anu make mboten gugah? Mboten. Ono sing ngomong sing kula digugah tapi kula niki kok teko bobo mawon. Berarti kan wong tuane berusaha. Tapi mungkin wong tuane itu model orang tua yang penyerah. Jadi kan gugah sepisan, tangi sholat subuh misalnya orang dikawal sampai dia wudhu sampai dia sholat. Nek panjenengan perintah putrane kon sholat, jangan cuma ayo sholat, tapi dikawal, ayo sholat. Orang tinggal ngomong-ngomong nggih kok ora tani, mari nggo kayu tangan iki pakai air dilap kiten. Ayo cah bagus atau ayo cah ayu, neraka itu lebih panas. Jangan sambil marah tadi. Terus dituntun, dikon bu, ditunggoni. Soalnya kalau duwe anak itu, nek sholat wajib alhamdulillah dari kecil itu sudah pada tertib. Tapi kalau sholat tahajud, masya Allah, saya tuh yang kecil sama yang anak pertama kedua itu beda. Anak kedua itu disiplinnya itu ketika dia sudah masuk di SMP IT, dia sudah langsung disiplin. Wong tuanya orang dadak ngomongi, dia sudah pakai alarm, puasa, sahur alarm, sholat alarm. Yang kecil ini yang nomor 2 beda. Wes dibuka nggih Bu, tak buka. Kula kampung ke sholat malih tak rumor-rumorke wudu, tak deleng nang kamare nana. Alhamdulillah. Tapi tak deleng ngene wudunan ora pindah kamar sebelah. Lah, kita kadang ditata. Saya itu kadang sampai 6 atau 7 kali awal-awalnya Bu. Gugah itu anak. Saya bangunnya setengah 3 atau jam 2 malam. Pak Imam itu masuk belum bangun jam 2. Iya, saya tidur awal, bangun awal. Tidurnya bar isa langsung bobo. Mangke tangine jam 2 wis tangi keleng-keleng. Nek arep mapan malih monggo ya kawanen sekolahe telah. Mulane sisan tangi oleh akeh. Niku. Monggo kita bersama-sama panjenengan di rumah nanti akan besok akan diberi jurnal nggih, mangke panjenengan di situ kari nyentang-nyentang tapi tanggung jawab sing saestu. Ampun, anti ngapusi monggo wirangan dhewe mangke bocahe soalé bocah itu dereng saged itu goro kesuwen. Pertama goro, tapi suwe-suwe dene goroe luntur lama-lama. Seperti itu. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu beribadah. Ya, kita jelaskan sampun nggih yang beribadah berarti. Lah, ini yang berolahraga. Apa berolahraga terus voli apa olahraga niku macam-macam nggih Bu. Misalnya anak bangun tidur, wis natani tempat tidur. Terus nang mepet nang tembok misalnya terus anak jinjir kayak gini. Terus kayak gini gelak-gelek. Kowe bocah sampun olahraga. Meregangkan intinya itu anak itu meregangkan itu misalnya pagi. Lah olahraga itu kan ya bisa siang, misalnya di sekolah ini anak baru datang itu sing dimek langsung bal-balan jebret-jebret. Tapi itu ternyata positif gitu. Sebelum masuk, kadang-kadang kalau saya wadon-wadon ki gampang langsung mapan duha. Lah sing cah lanang bal-balan wis coba-coba nganu cah bagus duha riyen nggih Bu, ayo marah-marah maring
Sholatan sepatunya sahabat. Wudu dulu. Kula mau sampun teng blok. Lah wis paling wis ora guru ora yakin. Wudu riyen. Kalau sampun lo guru aja mangkat sekolah. Lah tapi ke sekolah kan ora sadar kowe ngentut atau ngapa. Ayo wudu dulu lah baru anak wudu. Lah fungsi orang tua nanti seperti itu. Hanya mengingatkan, ilike seperti itu. Di sini berolahraga menjaga kesehatan fisik dan mendukung kesehatan mental. Nek fisiknya sehat, insya Allah nanti mentalnya sehat. Kecuali dalam tanda kutip, terus buru-buru diprotes maning lah. Kan wong edan kesehatan tapi lah itu lain lagi. Kasih protes malah di sini ya. Terus meningkatkan potensi diri, meningkatkan nilai sportivitas. Bocah sportif, biasa olahraga. Orang sidik-sidik emosian, karena tenaganya sudah tersalur, emosinya juga sudah tersalur. Lanjut yang keempat, makan sehat dan bergizi. Ini makan sehat dan bergizi. Makan sehat dan bergizi kok ora kudu larang Bapak Ibu. Rong desa iki malah gampang banget nggih makan sehat dan bergizi. Sayuran melimpah, buah misalnya pisang, loh pisang itu termasuk buah surga loh Bu. Tapi jangan aja lah karena surga usaha kamu gerimangannya mau buah pisang. Nah, itu termasuk buah surga. Buah pisang itu kan karena manfaatnya sangat besar. Contohnya putrane panjenengan sing biasa pada ikut klub bal-balan atau voli. Biasanya kan kalau pas itu jeda dimegangi pisang. Karena apa? Pisang energinya mudah diserap. Anak mams kan kesuwen lah maksudnya. Tapi kalau pisang kan muncai satu timaem bel sampun warap. Nah, itu. Juga mandiri, meningkatkan kemandirian. Bocah kan biasa olahraga, biasa itu kan jadi mandiri. Makanya kan bocah ini kan senang olahraga nggih. Nyatane itu diuji dengan misalnya bocah itu diberi kepercayaan pas apa itu jeda setelah tes kelas meeting itu anak loh yang malah menawarkan diri. Bu guru ngajak kelas meeting nggih. Anu bisa saja tapi kamu yang mengurusi karena Bapak Ibu guru sibuk mengurusi nilai dan rapor. Nggih mboten napa-napa. Biasanya kelas 6. Kelas 6 itu diberi tanggung jawab, diberi uang, ambil uang itu infak atau uang kas. Nah itu terus kon mengelola, mengadakan lomba apa saja. Oh yang tahun lalu itu sampai malah beli apa piala, gede piala nih ngalahna piala sing nang kecamatan. Itu dari anak itu. Dia itu otaknya berpikir dan maju. Kita sebagai orang tua cuma membimbing aja. Misalnya kita memberikan uang ya, Bu guru lah make hadiah nopo. Ya paling ini lah masalah hadiah terserah kamu mau diberi apa, nanti bungkusnya mau cara bagaimana, mau belanjanya di mana, terserah kamu. Kamu lagi dididik sama Bapak Ibu guru supaya menjadi manusia dewasa. Alhamdulillah lembu si kado ya rapi-rapi. Pada kompak, bawa sekolahan wis tertib. Guru nih lek belajar apa kan gaweane pirang. Alhamdulillah anak itu pada bisa seperti itu. Akhirnya pas lomba yo anak sing ngatur dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau di sini dibiasakan untuk anak-anak kelas 1, 2, 3 itu anak kelas 6 biasanya untuk masalah apa-apa itu membersihkan ruangan juga kamu pimpin kelas. Jadi nih yang kecil-kecil kan belum bisa gitu kan resik-resik kayak gitu. Nah itu biasanya kelas 6 yang mandu. Nanti apa masuk ke kelas-kelas terus mereka dipandu dibimbing seperti itu sebagai apa itu yang kayak latihan kakak istilahnya. Yang kelima yaitu gemar belajar. Gemar belajar itu harus ditumbuhkan dari sedini mungkin. Kalau saya dulu ngajar anak belajar dari kecil, alhamdulillah bapaknya itu juga telaten. Misalnya mau pergi kemana-mana kan nang mobil ki ora terus
apa itu menang wae itu enggak. Anak itu mepel disoali. Pertama kan nama-nama, misalnya nama Bupati Banjarnegara siapa, nama, nah itu nama-nama Pak. Kita sepele lah itu kan nek cah desa lingaran apa ya, bedek-bedekan ya, apa lingaran ini? Bedek-bedekan. Nganu, kota nganu nanti dikasih hadiah ya, jadi senang dia. Nah, setelah gede-gede meningkat, oh nama-nama benua, nama-nama presiden. Nah, jadi ketika anak itu sudah kelas 6, aku dengan saya itu saya malah itu kadang kalah itu. Karena anak dia selain itu juga permainan atau main game dia milih yang bukan game-game sing enggak berguna. Dia milih nganu game-game sing bantu lebih milioner atau apa itu kan bermanfaat nggih. Pernah suatu saat dulu pas lomba di Wanayasa, lomba cerdas cermat. Kan di situ ada soal sing kayaknya asing bagi anak SD, gurune ya ora marahi. Waktu itu kan anak saya bisa jawab. Terus di rumah soalnya ada yang guru lain itu ada yang menuduh, lah mesti diwarai. Nganu gurune, kayak gurune kan yang latih baca bola gurune. Nah terus anak tak tanya di rumah, lah kok kamu tadi yang soal ini kok bisa jawab Mbak? Kayak gitu. Anaknya jawab, itu loh Bu, itu kan biasa di game yang saya main. Oh ternyata main game, kalau gamenya yang untuk main itu positif juga banyak manfaatnya, tapi game yang mengandung pengetahuan, ojo game-game sing dalam tanda kutip sing malah marahi males ngapa-ngapa. Nah itu. Jadi ayah bunda di sini mangke kudu pinter milih-milih, misalnya apa game yang dipilih anak itu. Jangan asal dolanan HP terus main apa wis penting ini. Jangan. Seperti itu nggih. Nah, sekarang ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat itu. Sebetulnya ini adalah mau mengembalikan karakter anak-anak Indonesia yang hilang selama ini. Yang kemarin-kemarin kan dengan anak disuruh pegang HP nggih, itu kan kesalahannya awal-awalnya kan dari karena di sekolah disuruh itu nggih bawa HP. Akhirnya kabeh ketumbas HP, sing ra ketung ngedol apa-apa, sing penting anake duwe HP. Lah itu kan ternyata tidak berhasil, itu merusak karakter anak kita. Nah dengan menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang dari bangun tidur sampai mau tidur lagi ini, kalau diterapkan dengan benar, insya Allah nanti karakter anak-anak kita akan kembali semula dan malah justru menjadi lebih baik. Saat ini ya Bu, negara maju Swedia, tahu mireng mboten negara Swedia? Itu kan di Eropa ya Bu, negara di Eropa. Negara tersebut adalah negara yang satu-satunya pertama kali dia menolak model pembelajaran yang seperti itu. Di sana sekarang sudah memakai pembelajaran yang jadul. Tadi bocah nang sekolahan yang nulis, nggo buku kata seniku. Wis ora apa-apa pakai HP. Karena efeknya apa? Anak kan boten malah tambah pinter banget karena anak itu belum bisa mengelola emosi. HP kan yang bisa SMA munggah kan bermudeng nggih. Efeknya apa? Manfaatnya apa? Itu kan anak mudeng. Tapi kalau anak kecil seperti anak-anak kita wong ra ngerti apa-apa, marah-marah digodogi HP yang akhirnya merusak itu. Nah, insya Allah nanti kita bersama-sama ikut menyukseskan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini. Berikutnya yang ke-6 yaitu bermasyarakat. Bermasyarakat sih kepriman ya Bu Guru. Nah, bermasyarakat itu macam-macam. Anak misalnya di rumah nggih, dibiasakan misalnya dilatih. Misalnya keluarga mau blesir, jenengan saomah mau blesir. Nah, itu dibiasakan diskusi dulu. Putrane dijak. Sesuk nganu mending nganu ya, nganu blesire mari endi yo dipikir bareng-bareng. Maunya kemana, terus misalnya naik
kepingine naik motor. Ya nek naik motor ya berarti plesire sing cedak, ora ado-ado. Sing penting anak gembira. Itu. Di sini yaitu manfaatnya menumbuh kembangkan nilai gotong royong dan kerjasama, menumbuh kembangkan nilai saling menghormati dan toleransi. Nah ini toleransi kepada orang lain. Jadi bocah orang egois. Nang omah misale nggih kek ana tamune nggawa bocah cilik karepe nonton kartun. Terus putrane jenengan ya gek nonton TV, ora gelem ngalah misale. Kan tamune misale putrane arep ajeng Bali wae. Kan meneng kan biasanya disetelke nyuwun apa disetelke kartun disetelke. Lah putrane jenengan misalnya belum ini biasa dilatih untuk itu tenggang rasa kepada orang lain. Ngayo emoh kartun nanti riang begini. Nah, kalau anak sudah dibiasakan diajak diskusi di rumah, insya Allah nanti diajak mikir apa-apa baru. Termasuk nanti anak itu ngerti, misalnya wong tua penghasilannya pira, kudu ngapa, itu tahu. Itu saya dulu waktu kecil gitu, orang tua itu kalau gajian itu kan bapak saya guru MI, dicantel ke tenggone ini kok pojok pakra ada paku nggih. Jadi cepitirnya itu di situ. Saya ketika lihat, duitnya dari semono dong. Wis gue becer apa kayak gitu ya. Nah itu misalnya gajinya tinggal berapa. Nah, saya tuh mikir, oh biungnya saya di pasar, boleh rezeki, ule ora mesti. Bapak duitnya segitu, tapi kan anaknya banyak misalnya. Nah, itu kan saya iso ngira-ngira ketika saya mau ada model tas baru. Saya waktu itu kecil masih SD kelas berapa, tapi saya nggak berani minta. Orang kota saiki ora urus pokoknya. Saya nggak, ketika saya lihat, saya mikir pada SD kelas 4 atau EMI kelas 4 atau pintu terus mikir duit semono lah Mbak, wis kuliah. Lah kaya ono sing nang SPG, anaknya 9 loh tempat saya. Orang tua saya itu anaknya 9, sekolah kabeh. Nah, itu kan saya mikir, jadi ini saya tak kupus dhewe. Ora nyuwun. Bukan wong tua maupun dadi sedih. Saya sudah mikir seperti itu. Orang ngeyel apa kan jaluk kudu oleh. Padahal teman-teman saya sudah punya, tapi saya tetap enggak. Lama-lama orang tua kan mungkin melas nggih. Anak-anak yang lain model ini udah punya, lagi ajak ke pasar terus nareni. Tapi kepengin iki ora ya itu, pengen sing kon milih. Takon milihaken bukan aku gembok kok regane sing larang. Seperti itu. Sampai kuliah juga seperti itu. Adik saya kuliah, saya akhirnya milih PGSD. Saya mau waktu itu disuruh milih S1. Nah, nanti saya belum rampung, adik saya nanti kuliah, adiknya nanti sekolah lagi. Kasihan orang tua. Jadi saya nerima, padahal saya nggak cita-cita sama sekali jadi guru SD waktu itu. Saya kepinginnya kuliah S1. Sampai kakak saya sudah jadi guru. Dia kamu milih ini S1 ekonomi koperasi kan nyambung dari SEMEA. Tapi saya enggak lah mas, buatlah mas niki mawon, buatlah niku mawon. Kalau mangkat lagi diterkena PGSD kalau sedulure niku teng mobil di belakang saya duduk paling kantor niku sedulure teng kantor, supirnya malah bilang gini sama saudara saya, Mbak, itu kan berarti kalau PGSD itu yang sekolahannya di sana ya, di gunung di pinggiran. Saya itu nggak mengeluarkan air mata kayak anak mencodol lah di sekolah baik kayak gitu ya. Tapi tak tahan kayak gitu. Nah terakhir setelah itu saudara saya sudah turun kantornya, saya sama supirnya Mbak benar mau sekolahnya. Iya mas. Kayak Mbak sekolah ini orang nang kota, dusun nang Kelut ya. Dulu kan itu iki kan masih itu di Kelut. Nah, itu sekolahnya di sana di pinggir. Lah, saya waktu itu kan kaya wis mau sekolah, tapi akhirnya saya mikir lah melas wong tua. Ya itu melas wong tua malih. Nah, akhirnya alhamdulillah karena saya melas wong tua, akhirnya saya diberi jalan yang terbaik. Jadi dulu alhamdulillah sekarang. Baru sekarang merasakan oh iya kayak gitu.
Yang terakhir yaitu tidur cepat. Nah, tidur cepat ini yaitu fungsinya menjaga organ tubuh pulih dan berfungsi optimal, memulihkan mental dan emosional, menjaga keseimbangan antara aktivitas dan ketenangan, meningkatkan produktivitas, menciptakan kegembiraan. Kenapa kita disuruh tidur lebih cepat? Itu supaya badan kita juga lebih sehat. Ketika sampai malam, anak sekarang kan ada nggih wong anu murid kula mbiyen itu ada yang tidurnya itu kadang malah sampai pagi. Jadi jam 3 pagi makan bubuk. Anak dolanan niku HP. Nah, kalau dari jam 11 malam sampai jam 1 paru-paru kita baru mengeluarkan racun. Makanya kita disuruh tidur lebih awal. Lalu mengeluarkan racun bagaimana Bu Guru? Ya kita tidur. Tapi sarannya jam 11 itu sudah pulas dan tidurnya tidak berlampu. Jadi yang maksimal itu kalau kita tidur itu gelap. Pas malam hari jam 11 sampai jam 1 itu racun-racun akan dikeluarkan lewat paru-paru. Lah kalau kita pas donge racunnya keluar dari paru-paru kita mulai ya ora metu. Racunnya ketahan di tubuh kita. Makanya kebiasaan kalau orang sing seneng lek-lekan bengi akhirnya ora sehat, banyak terkena penyakit. Itulah dari tadi nomor 1 sampai nomor 7 Bapak Ibu. Monggo dilaksanakan. Sekolahan memantau juga melaksanakan kewajibannya yang 20 atau 25%. Tapi insya Allah nanti Bapak Ibu guru tetap akan mendukung. Lari itu biasanya manut kalih Bapak Ibu guru. Insya Allah nanti di sekolah putra putri panjenengan nanti akan dimotivasi oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu, nanti akan dilanjutkan dengan pembuatan penyusunan pengurus kelasnya atau bagaimana. Monggo nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Toto. Mohon maaf apabila saya banyak salah-salah. Itu manusiawi ya, kalau ada benarnya itu dari Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.